Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya adalah baik. Jadi pada lafaz tersebut mempunyai arti sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, cara membaca huruf qaf pada lafaz taqnatu adalah baik. Jadi cara membaca huruf qaf di lafaz tersebut itu dipantulkan dengan ringan. Kenapa? Karena mengandung hukum bacaan qalqalah sughra, yang dimana qalqalah sughra ini adalah qalqalah yang mati karena sukun atau mati asli dan berada di tengah kalimat, sehingga jawabannya adalah A. Baik, soal selanjutnya, dalam Al-Quran surat Az-Zumar, yaitu surat ke-39 ayat 53, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan jadi dalam surat Az-Zumar ayat 59 ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan semua doa hambanya yang mau bertaubat. Jadi maksudnya di sini adalah akan mengabulkan semua doa-doa hambanya yang mau bertaubat, tapi dengan catatan tentu taubatan nasuha. Maka jawabannya adalah C. Soal berikutnya, hukum bacaan yang terdapat pada lafaz taqnatu adalah baik. Tadi sebelumnya udah pernah kita bahas bahwasanya lafaz tersebut mengandung hukum bacaan qalqalah sughra. Kenapa? Karena ada huruf qaf berharokat sukun di tengah-tengah kalimat, sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya, kerajaan Islam Nusantara yang muncul setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis adalah baik. Jadi setelah Islam Nusantara ini muncul, kemudian pernah jatuh ke tangan bangsa Portugis adalah Aceh. Maka jawabannya A. Soal berikutnya, Sultan Iskandar Muda adalah seorang raja dari kerajaan. Baik, jadi Sultan Iskandar Muda ini adalah berasal dari kerajaan Aceh. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya, pada masa Hindu-Buddha, Tiongkok telah berbaur dengan Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Pernyataan tersebut merupakan dasar munculnya teori. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah berdasarkan teori China. Jawabannya adalah A. Pertunjukan wayang kulit merupakan salah satu sarana dakwah yang digunakan oleh baik. Jadi wayang kulit ini biasanya digunakan sebagai media dakwah oleh Maulana Muhammad Syahid. Jawabannya adalah D. Berikut yang termasuk akhlak para mubalik dalam penyebaran agama Islam di Nusantara adalah
Baik, jadi para mubalik atau para ulama terdahulu dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini adalah dengan cara sopan, santun. Maka dari sinilah kemudian banyak masyarakat memeluk Islam. Jadi dakwah itu dikerjakan adalah dengan santun, sopan, bukan dengan kekerasan dan lain sebagainya. Jawabannya adalah B. Para sejarawan menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Pernyataan tersebut mendasari munculnya teori. Baik. Jadi adanya pernyataan tersebut, maka muncullah teori Mekah. Jawabannya adalah B. Berikut yang termasuk teori tentang masuknya Islam ke Nusantara adalah jadi beberapa teori: Marco Polo, Kuanso, Mekah, Arafah. Yang termasuk teori tentang masuknya Islam ke Nusantara tentu adalah Mekah. C. Soal selanjutnya, dam bagi jamaah haji yang melanggar larangan seperti memotong kuku adalah jadi dam itu adalah denda yang diberlakukan bagi jamaah haji. Dalam hal ini adalah larangan dalam memotong kuku. Dendanya adalah berpuasa 3 hari. Jawabannya A. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan tabel berikut. 1 merdeka, 2 balik, 3 ihram, 4 Islam. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk rukun umroh ditunjukkan oleh nomor. Baik, jadi dalam umroh itu kita mengenal rukun-rukunnya. Nah, yang termasuk rukun umroh di tabel tersebut yaitu ditunjukkan oleh nomor 3, ihram. Jawabannya C. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ayat tersebut menjelaskan tentang jadi pada ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang perintah berlaku jujur. Jawabannya adalah B. Baik. Soal selanjutnya. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat ditunjukkan oleh nomor. Baik, jadi berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, di mana pada ayat tersebut mengandung arti yaitu beberapa orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam ayat itu ada 8. 8 itu diantaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, gorim, riqab, hamba sahya, mu'allaf, dan fisabilillah. Maka jawaban yang tepat adalah ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. B. Soal selanjutnya, berikut yang termasuk wajib umroh, yaitu jadi umroh itu mempunyai beberapa kewajiban.
Kewajiban yang pertama diantaranya adalah berikhram dari miqat. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, oleh karena kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan gelar baik. Jadi karena Rasulullah mempunyai sifat diantaranya jujur, amanah, tabligh, fatonah, maka Rasulullah dalam hal ini karena kejujurannya mendapatkan gelar Al-Amin. Jawabannya C. Berikut yang termasuk bentuk kejujuran menurut Imam Al-Ghazali adalah jujur dalam baik. Jadi Al-Imam Ghazali sendiri membagi beberapa kejujuran. Di antara kejujuran menurut Al-Imam Ghazali itu sendiri adalah jujur dalam perbuatan. Maka berdasarkan soal yang ada jawabannya adalah B. Soal berikutnya, Yaumul Mahsyar artinya baik. Jadi setelah kita mengalami kematian, kemudian di sana kita akan mengenal istilah Yaumul Mahsyar, Padang Mahsyar, kemudian Yaumul Hisab dan lain sebagainya. Berdasarkan pertanyaan yang ada, bahwasanya Yaumul Mahsyar itu memiliki arti hari berkumpul. Maka jawabannya adalah A. Hari bangkitnya manusia dari kubur akan terjadi pada Yaumul baik. Jadi manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya yaitu setelah adanya hari kiamat. Maka semua manusia dari awal manusia diciptakan hingga sampai manusia terakhir Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan. Maka hari bangkitnya manusia ini dari kubur disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Yauma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ayat tersebut menjelaskan tentang baik. Jadi ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan tentang keadaan manusia saat dibangkitkan dari alam barzah. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, perhatikan beberapa istilah berikut. 1. Yaumul Mizan, 2. Yaumul Mahsyar, 3. Yaumul Barzah, dan 4. Yaumul Hasr. Istilah yang memiliki arti sebagai batas antara alam dunia dan akhirat, yaitu ditunjukkan oleh nomor. Baik, jadi batas antara dunia dan akhirat itu mempunyai istilah. Istilah tersebut diantaranya yang dimaksud adalah Yaumul Barzah. Jadi Yaumul Barzah ini adalah istilah batas antara dunia dan negeri akhirat. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia dihalau ke suatu tempat. Semua manusia dikumpulkan di tempat tersebut. Peristiwa tersebut terjadi ketika berlangsungnya Yaumul baik. Jadi pada suatu saatnya nanti ketika hari kiamat telah datang, maka semua makhluk yang bernyawa akan musnah, akan mengalami kematian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali mereka manusia-manusia dari alam kuburnya. Maka peristiwa ini disebut dengan istilah Yaumul Mahsyar, yaitu jawabannya adalah B.
Soal yang terakhir, waktu sunnah mengeluarkan zakat fitrah adalah baik. Jadi sunnah ketika seseorang itu melakukan zakat fitrah tentunya sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnahnya adalah pada saat atau waktu setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Itulah sunnahnya. Akan tetapi jikalau ada di antara manusia seseorang kemudian dia mau zakat fitrah di awal bulan Ramadan pun tidak masalah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Demikianlah pembahasan latihan soal-soal prediksi pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian semua dengan adanya latihan-latihan soal ini dapat mengerjakannya dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan bagi Anda yang merasa terbantu dengan adanya latihan soal-soal ini, silakan bisa klik tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.